Tapi di sini ada kejanggalan lagi. Saya mau ngambil pisau untuk menggali tanah yang ditaruh di sebelah kanan. Dan ternyata pintu teras itu sudah ditutup rapat. Yang mana semalam ratingnya kita Akalin tidak bisa kan, sama sekali nggak bisa ditutup, macet. Dalam hati, ini siapa yang nutup ya? Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, saya pun lari menuju semak-semak untuk membuang air. Setelah permintaan dari beberapa teman untuk menceritakan pendakian horor saya, yaitu pendakian Gunung Gede Pangrango via Putri Lintas Cibodas, akhirnya pada kesempatan ini saya akan sharing ya, langsung saja di jalur jalan horor. Pendakian pertama Gunung Gede Pangrango yaitu pada tahun 2017 di bulan April bersama teman-teman saya. Pada saat pendakian, salah satu dari teman saya yaitu Ikantong mengalami cedera di shelter Rawadenok 2. Setelah kami coba atasi, kakinya yang terkilir ternyata tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian karena sudah cukup parah. Akhirnya kami pun memutuskan memutar balik. Pendakian bisa dilanjutkan di lain waktu. Setelah 5 bulan, saya pun mengajak pendakian kembali, tapi dengan jalur yang berbeda. Teman yang kemarin mengalami cedera, saya ajak lagi, belum minat katanya. Mungkin kapok kali ya. Akhirnya tim kita tetap berempat, saya, Tile, Bedul, dan ngajak si Penyun. Setelah pendaftaran online beres, semuanya beres, dan tanggal 1 September kami pun melakukan pendakian kembali. Kami berangkat dari Jakarta naik KRL dengan tujuan stasiun Bogor. Jam 8 kami sampai di stasiun Bogor. Kami mengisi perut dulu karena perut kami kompak banget, dangdutan, rock-rockan, regean. Kami pun makan di sebelah kanan stasiun yang katanya kulinernya itu enak-enak. Hari semakin malam setelah selesai makan dan sebat. Untuk mempersingkat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju base camp Cibodas dengan menggunakan transportasi online. Karena pada saat itu pendaftaran masih berpusat di Cibodas, Jadi kita harus ke Cibodas dulu. Sampailah di Cibodas dengan udara yang semakin dingin pada saat itu. Di musim kemarau masih dingin-dinginnya. Setelah sampai Cibodas, kami pun singgah bermalam di warung area base camp Cibodas. Ya, sebelum istirahat kami pun cek ulang peralatan logistik dan lain-lain. Setelah semuanya oke dan ready, kami pun makan lagi untuk save energi besok pagi ya. Makan mulu dari bayi. Tak terasa sudah jam 12 lewat. Akhirnya saya paksakan untuk tidur istirahat agar besok itu bisa fit. Pagi pun tiba dan kami pun sarapan kembali untuk menghadapi trek yang sesungguhnya. Dan kami membeli air mineral untuk cadangan karena Jalur Putri nggak ada sumber air ya. setelah sarapan semuanya beres, kami cek ulang, kami packing ulang, kami meluncur ke kantor untuk registrasi ulang pendakian. Setelah simak-si beres selesai, kami pun langsung menuju ke area base camp Gunung Putri. Sewa angkot yang warna kuning ya, mobil angkot warna kuning. Setelah semuanya beres, validasi pendakiannya, kami pun berpamitan kepada penjaga pos. Sampailah di pos sampah, sejenak kita berdoa sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke pos pintu rimba ya. Di sepanjang perjalanan dari pos pantau sampai di pos 2 Lawang Sekat tak ada pendaki lain. Hanya kami berempat Dan pedagang pun tak ada satupun di sana. jadi kami pun jadi sering istirahat ya, benar-benar menikmati jalur pendakian ya. Serasa eksklusif banget menikmati hutan, mata dimanjakan. Wow, dan satwa-satwa pun pada mendekat ya, seakan menyambut kita ya. Kami pun kembali istirahat di pos 2 dan kebetulan ada bapak-bapak yang jualan uduk untuk mengarah ke atas. Jadi kami pun membelinya untuk makan siang dan istirahat agak sedikit lama ya setelah makan. Setelah istirahat, makan siang, sebatang jalan, kami pun melanjutkan ke pos 3 Buntut Lutung, pos PHP, ke pos Bayangan, pos 4 Simpang Meleber. Ya karena habis makan siang jadi kita istirahat sebentar-sebentar. Menjelang pos 4 Simpang Meleber kami bertemu pendaki lain. Seingat saya ada 3 pendaki. Kami pun menyapa mereka dan beriringan menuju ke pos 4. Hingga menjelang maghrib sampailah di pos 4 Simpang Meleber. Dan teman-teman pendaki lain yang tadi ketemu Sudah meninggalkan kita jauh dan disitulah ada drama. dari sini mulai berbeda pendapat. Ada yang bilang lihat dulu sebentar ini maghrib. Ada yang bilang jalan aja sudah semakin gelap ini, nanti semakin dingin. Dan di situ perbedaan pendapat yang saling nggak mau ngalah.
Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sebentar. Dan saat itu saya mikir ya mungkin wajar karena pressure di alam bebas ya, terlebih sudah di ketinggian 2500-an gitu. Rasa capek, lapar, dingin, dan pikiran pasti ingin cepat sampai. Saya pun tetap berpikir positif. Kita memutuskan untuk istirahat dan melanjutkan kembali setelah maghrib. Ya, tubuh udah mulai semakin dingin dan menggigil. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Mendekati trek berbatu landai yang tidak jauh dari pos 4. Simpang melebar, tiba-tiba teman mengalami kejadian yang aneh. Saat itu si penyu membawa sampah yang diikat di belakang. Satu kali plastik sampah itu seperti ditampar katanya. Dibiarkan aja, mungkin angin, tapi nggak ada angin ya, kata penyu. Kedua kalinya si penyu minta saya pindah ke belakang dan dia ke tengah. Pada saat pindah ke tengah, saya melihat ada bayangan hitam ya melewati berpapasan gitu. Mungkin lagi capek jadi mungkin halusinasi lah gitu, kita abaikan. Kita udah fokus jalan untuk menuju alun-alun. Jadi pada saat itu Plenyun belum mau cerita ya, pastinya ya, parno pastinya. Dan si Bedul dan Tile pun kayak seolah-olah itu nggak mau dengar gitu. Ya pasti dia fokus, mungkin gimana kayak gitu ya acuh kayak gitu saat itu. Setelah melewati jalan landai berbatu, itu tandanya sedikit lagi sampai di alun-alun Surya Kencana. Pada saat itu benar-benar dingin anginnya, angin lembah turun. Saya lagi sebat pun di tangan tuh nggak berasa. Saat itu benar-benar dingin di September itu. Akhirnya kami menuju shelter di arah timur yang dekat dengan sumber air dan juga nantinya untuk lintas ke Cibodas agar tidak jauh ya saat summitnya. Kami bagi tugas, saya pasang tenda, Tile dan Plenyun masak. Saat itu Bedul drop, buru-buru kami buatkan teh manis hangat dan minum obat. Setelah tenda terpasang, mulailah keanehan kembali kita alami. Tenda yang kita pakai adalah Konsina Magnum 4 yang belum lama saya beli. Tiba-tiba teras depan sama sekali tidak bisa di-slating atau ditutup. Mungkin pada saat itu saya memasang pasaknya terlalu kencang memasang tendanya, jadi susah ditutup. Akhirnya saya sampai bongkar 4 kali, tetap aja tidak bisa di-slating westpool depannya, teras depannya. Saya pun berpikiran untuk dikasih minyak goreng, tetap aja nggak bisa. Berkali-kali tetap aja ya nggak bisa. Ya sudahlah, badan sudah capek juga dan semakin menggigil karena angin lembah lagi turun terus. Akhirnya kita biarin saja. Jadi yang shelter depan hanya satu aja yang tutup. Ya kena angin, masuk angin. Setelah masakan matang, kami pun langsung mengganti baju dan keadaan si Bedul juga sudah kembali pulih. Kami pun langsung makan sambil ngobrol, bercanda, menghibur diri, mengalihkan apa yang telah kami alami pada kejadian pendakian kali ini yang benar-benar aneh. Setelah makan selesai, angin lembah pun semakin jadi-jadi, semakin dingin. Akhirnya kami minum jahe bakar untuk menghangatkan tubuh kita. Perut kenyang, tapi pikiran belum tenang. Saya masih kepikiran setting tenda yang macet. Kok bisa ya? Sebelum berangkat saya cek dulu. Lancar-lancar aja. Aneh memang. Sudahlah, berpikir positif aja. Akhirnya kami pun tidur cepat agar esok tubuh fit kembali. Apalagi kita mau lintas Cibodas ya, lumayan fisik harus ekstra ya, harus fit. Sebelum tidur, kami pun berdoa dengan sangat kencang karena benar-benar sepi alun-alun Surya Kencana pada saat itu. Masih berlanjut gangguan yang gak habis-habis. Saya bermimpi, kami ditarik-tarik. Makhluk-makhluk badannya besar, dalam jumlah banyak, seperti genderuwo. Tapi tiba-tiba tenda kita dikelilingi prajurit kerajaan banyak banget. Jadi seperti dilingkarin gitu, kita berada di tengah-tengah, dilindungi, melindungi kami dari serangan-serangan yang mengganggu kami. Prajurit itu seperti prajurit kerajaan lengkap dengan senjatanya, tombak, pedang, dan perisainya. Cukup lama dalam mimpi tersebut, saya akhirnya terbangun di jam 3 pagi. Badan berkeringat ngos-ngosan, nyawa masih belum mumbul. Oh, ternyata hanya mimpi. Setelah terbangun, perut saya agak mules. Tadi saat di base camp makan sambal lumayan banyak, jadi lambung saya itu berontak. Akhirnya saya mau buang air dan keluar nyari pisau untuk menggali tanahnya. Tapi di sini ada kejanggalan lagi. Saya mau ngambil pisau untuk menggali tanah yang ditaruh di sebelah kanan, dan ternyata pintu teras itu sudah ditutup rapat.
Yang mana semalam ratingnya kita akalin tidak bisa kan, sama sekali nggak bisa ditutup, macet. Dalam hati, ini siapa yang nutup ya? Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, saya pun lari menuju semak-semak untuk membuang air. Sudah nggak mikir lagi karena perut sudah mulus banget. Sedang menghela nafas yang dengan pantat yang kedinginan, di sebelah kanan saya terdengar suara duk 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 duk. Tersontak saya kaget. Ternyata ada si Bagas lewat. Ada aja kali ini. Aduh, nikmatnya pendakian kali ini lah mati. Setelah selesai buang air, saya pun kembali ke tenda. Saya pengen bangunin mereka, tapi kasihan mereka lagi istirahat. telah sempat dan minum jahe, akhirnya saya istirahat kembali. Alarm pun bunyi, dan saya kembali untuk bangun yang pertama. Mereka teman-teman masih di Hongkong. Dan kembali saya menyalakan kompor untuk ngangetin jahe untuk mereka sebelum sarapan pagi. Satu persatu saya bangunin. Setelah mereka minum jahe, langsung saya tanya satu persatu dari kejanggalan-kejanggalan tersebut. Semalam ada yang bangun nggak? Kencing atau apa gitu? Kata Penyun, nggak ada. Nggak ada yang bangun sama sekali katanya. Serius kalian? Badul sama Tile bilang, lah iya masa bohong. Lah terus itu pintu tenda Facebook depan siapa yang nutup? Dan sekarang sletingnya sudah bisa ditutup, udah enak bangun, udah lancar. Kata Badul, masa sih? Coba deh jajal sletingnya ditutup. Badul Penyun, loh iya ini bisa ditutup loh. Kalau orang iseng nggak mungkin juga. Jarak tenda pendaki lain juga jauh. Ya makanya itu, yang pasti ini vibrasi positif. Keren juga ya, kata Badul dan Penyun. Tile bilang, dilindungi leluhur kita bro. Saya pun belum cerita mimpi yang semalam. Karena masih banyak PR mengingat summit dan perjalanan menuju lintas Cibodas agar lebih kondusif. Dimana trek Cibodas jauh lebih berat karena dominasi batu, apalagi kita turun. Sambil menikmati alun-alun Surya Kencana, kami pun dihampiri pendaki yang berasal dari Pekalongan dan Banyumas. Saling berkenalan, ngobrol bareng, dan tak lupa kita abadikan momen itu untuk foto bersama. Setelah puas menikmati seksinya alun-alun Surya Kencana, kami pun masak untuk sarapan pagi. Mengisi energi untuk menghadapi trek yang lebih jauh dari jalur Gede Pangrango, Gunung Putri. Setelah sarapan pagi, packing dan melanjutkan perjalanan untuk summit dan lintas Cibodas. Kami pun cukup lama menikmati pemandangan di puncak Gunung Gede Pangrango. Rasanya mak pelong ya, senang bercampur haru. Setelah puas di puncak, akhirnya kami pun melanjutkan untuk turun menuju shelter Kadang Badak. Dan di shelter Kadang Badak kami pun ngopi sejenak. Singkat cerita, setelah kami melalui jalur khas Cibodas yang berbatu, kami sejenak menikmati hangatnya di pos air panas. Setelah puas rendam kaki kita di air panas, kami melanjutkan perjalanan kembali. Sampailah di pos Telaga Biru sudah sore, karena kami benar-benar menikmati ya, maksudnya santai lah ya. Kami pun istirahat sejenak di pos Telaga Biru untuk mengatur nafas yang sudah Senin Kemis, dan kaki serasa sudah engklek dari hantaman trek berbatu jalur ini. Kami pun duduk mengarah untuk melihat di Telaga Biru sambil menikmati area Telaga Biru. Tiba-tiba si Bedul mukanya kok terlihat aneh gitu. Dari yang suka ceplos banyolannya, ini seperti diam dan mikir, masih ada aja dalam hati saya. Setelah sebat, kami pun melanjutkan perjalanan kembali yang sedikit lagi sudah mau sampai. Tibalah di pos pemeriksaan via Cibodas. Kami istirahat dan minum sejenak. Disinilah mereka baru pada cerita kejadian horor dan mistis apa yang dialami sepanjang perjalanan pendakian Gunung Gede Pangrango. Dan langsung disambut si Bedul cerita mengalami kejadian tadi, di mana mengalami kejadian horor saat istirahat tadi di pos Telaga Biru. Si Bedul melihat selendang biru yang melintas di sisi kanan telaga katanya. Makanya si Bedul buru-buru minta kita jalan lagi. Saya berpikir kok bisa. Dalam pendakian kita tidak aneh-aneh sepanjang perjalanan. Saat langkah awal pendakian kami pun berdoa. Kula nuwun permisi. Di sepanjang perjalanan kata-kata pun kita sangat terjaga. Saya berpikir pasti ada yang salah dari kita atau kurang patut. Nggak mungkin dong jika nggak ada yang salah. Saking serunya kita cerita perjalanan pendakian kita. Kita lupa bahwasanya kereta KRL dari Bogor ke Jakarta sampai jam 10 saat itu. Akhirnya kita ketinggalan kereta dan kita nginep di stasiun Bogor. Kita berempat nyemper di stasiun Bogor. Setelah beberapa hari sampai sebulanan, saya masih penasaran dengan pendakian kali ini. Pengalaman gimana pendakian kali ini itu Mistis dan aneh, horor banget. Dan ini pertama kali saya mengalaminya. Saya konfirmasi ke teman saya Tile menanyakan perihal tersebut. Karena dari cerita sebelumnya katanya buyutnya salah satu orang yang dituakan di daerahnya. Dan benar, pemberian dari buyutnya lipat bawah di dompet. Hal tersebut adalah konsekuensi dari kesalahan kita. Dan pastinya kita belajar dari pendakian kali ini untuk pendakian selanjutnya. Karena pendakian itu ternyata banyak aspek.
yang kita harus tahu, persiapkan, dan kita lakukan. Dan ada pepatah di mana bumi dipinjak, langit harus dijunjung. Terima kasih buat Bro Tile, Bedul, dan Benyun yang menjadi partner, teman, saudara dalam pendakian Gunung Gede via Putri Lintas Cibodas. Semoga lain waktu kita bisa mendaki bareng lagi.